ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para anak-anak semuanya. Semoga sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para mahasiswa semuanya ya. Kita dalam waktu dekat kita akan menghadapi yang namanya UTS, ujian tengah semester. Nah, seperti biasanya UTS itu dilakukan dengan online atau kita akan dengan cara online. Nah, dalam soal online tersebut nanti ada 4 soal yang akan saya berikan. Nah, waktunya adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, nanti mohon kepada anak-anakku semuanya tidak ada yang terlambat untuk segera upload. Jadi siapkan komputer Anda dengan baik dengan jaringannya. Nah, nanti soalnya diambil. Setelah soalnya diambil, nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti para mahasiswa nanti sebentar, saya izin dulu sebentar, saya ada ini. Mohon maaf, nanti jadi soalnya ada 4, siapkan dengan komputer anak-anakku semuanya. Jadi nanti Anda kerjakan dengan komputer, kemudian setelah itu nanti Anda akan meng-capture dan lain-lain kalau memang ada Anda bisa menggunakan perhitungan secara manual, tetapi juga bisa menggunakan komputer atau program Excel. Nanti yang dikumpulkan sudah merupakan jawaban secara terintegrasi. Jadi jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, waktu ujiannya 1,5 jam para mahasiswa. Jadi mohon itu diperhatikan di mana waktu 1,5 jam itu sudah terupload dengan baik. Ya, jadi nanti anak-anakku misalnya mulai jam 8, maka jam 8.30 maka harus selesai upload. Nah, soal yang ada, soal ekotek yang ada, kalau anak-anak belajar pada soal latihan ini insya Allah nggak mudah, itu insya Allah mudah dan juga nanti anak-anak semuanya dimudahkan dalam proses untuk sebentar ini ada yang masuk nih, sebentar. Mas Papa saya dibantu untuk co-host ya? Iya Bu, ini udah saya ACC. Ya, make co-host. Nah, terus kemudian tentang soal-soal yang sudah saya kasihkan latihan, biasanya Ibu tidak pernah jauh dari soal-soal tersebut. Artinya apa? Dalam pengerjaan UTS juga kalau Anda mengikuti perkuliahan Ibu, insya Allah akan mudah. Nah, ada 2 kelompok soal ya. Satu kelompok soal adalah kelompok soal dari yang saya berikan minggu lalu, nomor 1 dan 2. Kemudian ada satu lagi soal yang saya berikan soal untuk latihan UTS. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 yang lalu, Mas Fawaz sudah mengerjakan ya? Atau kita mau diskusi, ataukah ada kesulitan para mahasiswa? Kalau nggak ada kesulitan, saya lanjut. Bagaimana? Atau ada pertanyaan? Atau perlu kita bahas dulu, saya misalnya menggunakan Mas Fawaz akan coba presentasi, nanti kita bersama-sama kita lihat gitu, bagaimana? Halo? Ini saya nggak ada interaktif ya? Halo Bu. Tolong dong, tolong dibuka videonya semua.
Tolong dibuka video semuanya. Hari ini saya mengharapkan semua akan interaktif. Kita akan coba lihat ekspresi daripada para mahasiswa. Tolong dibuka videonya dan diaktifkan loudspeaker-nya. Ya. Eva, Sarah, Serly, Sarifah, Tosma, Ahmad Zufar, Mbak Alda, Maria, Saiful Akbar, Mbak Sari ya, Nabila sama Ulfa sama Hukmul ya. Oke. Dengan demikian maka kita akan lebih interaktif ya para mahasiswa. Silakan untuk dibuka loudspeaker-nya. Jadi kita bicara dan kita akan diskusi dengan lebih interaktif lagi. Ya, oke. Soal nomor 1. Soal nomor 1, apakah ada kesulitan? Ya, soal nomor 1. Nomor 1 dari yang yang kemarin. Jadi soal nomor 1 yang dari soal yang lalu dari modul pertemuan ke-6. Ya. Apakah ada kesulitan? Atau kita supaya lebih cepat, Mas Fawas boleh share screen soal nomor 1 dan 2 yang sudah dikerjakan coba. Nanti kita bersama-sama akan diskusi. Saya baru ngerjain nomor 1 sih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Soal nomor 1 dulu. Adakah yang sudah mengerjakan nomor 2? Boleh Mas Fawas di share screen aja. Mas Ahmad Zufar atau Mas Saiful Akbar sudah mengerjakan nomor 2 yang kemarin jadi general expense? Jadi kan di soal itu kan udah dicoba, Bu, tapi dalam bentuk Excel, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu ini udah kelihatan belum, Bu? Sudah Mas. Jadi kan yang diketahui di soal itu kan kapasitas produksinya per kilogram per harinya itu 10.000 ton per tahun. Harga jualnya itu Rp3.000 per kilogram. Waktu produksinya 300 hari per tahun. Waktu produksinya itu 24 jam. PIC-nya diketahui itu 2,3 kali 10 pangkat 9. Ongkos lokasi pabriknya 20% dikali ya. Ya, teruskan Mas Fawas. Dikali 3 kali 10 pangkat 9. Nanti dapat hasilnya 4,6 kali 10 pangkat 8. Ya. Harga tanah itu kan di soal itu kan luas tanah yang diperlukan pada pabrik itu ada 25.000 meter persegi dengan harga tanah dan perbaikannya 30.000 meter persegi. Berarti itu tinggal dikalikan aja Ibu, nanti hasilnya 3 kali 10 pangkat. Hasilnya 7,5 kali 10 pangkat 8. Ya. Harga pabrik di soalnya itu 4.000 meter persegi dengan harga bangunannya rata-ratanya 500.000 meter persegi. Jadi dikaliin aja nanti hasilnya 2 kali 10 pangkat 9. Di soalnya itu material inventory plus produk inventory plus extended credit plus available cash itu 2,5 kali 10 pangkat 9. Pajaknya 0,5 laba. Umur pabriknya 10 tahun. Salvage value 0. Oke. Salvage value. Nah, pertama-tama itu untuk menentukan kapasitas produksi dalam kilogram per tahunnya itu kita hitung dulu kapasitas produksinya kan di soal itu udah diketahuin kan 10.000 kilogram per hari kali 300 hari per tahun dikali 24 jam per 1 hari.
nanti didapat 300.000 3 kg per tahun. 2. Menentukan laba sebelum kena pajak. Ya. 300.000 kg per tahun dikali 3.000 per 1 kg. Nanti didapat 9 kali 10 pangkat 9 per tahun. 3. Menentukan laba setelah kena pajak. 50% dikali 9 kali 10 pangkat 9 per tahun. Hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 9 per tahun. Keempat, menentukan fixed capital investment. PEC atau kita sebut physical equipment cost. Ya. Itu berlaku untuk harga alat saja. Kan udah diketahui di soal itu kan PEC-nya kan 2,3 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk ongkos hingga lokasi pabriknya tadi udah dihitung hasilnya 4,6 kali 10 pangkat 8. Ya. Diperoleh deliver equipment cost atau diisinya itu 2,3 kali 10 pangkat 9 ditambah 4,6 kali 10 4,6 pangkat kali 10 8 ya. pangkat 8. Hasilnya 2,76 kali 10 pangkat 9. Nah, biaya instalasinya kalau saya cek di e-book Timberhouse ya Bu, ini kan ada perhitungannya. Itu saya pakai asumsinya biaya instalasinya, misalnya material saya 11%. asumsikan 11% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9 sama dengan 2,53 kali 10 pangkat 8. Labor atau buruhnya saya asumsikan 32% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 7,36 kali 10 pangkat 8. Di jumlah hasil dari material itu sama labor atau buruhnya nanti didapat 9,89 kali 10 pangkat 8. Biaya pemitaan. Materialnya pakai asumsi 49% kali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 1,13 kali 10 pangkat 9. Labor atau buruhnya pakai asumsinya 37% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 8,51 kali 10 pangkat 8. Biaya instrumentasinya. Materialnya pakai asumsinya 12% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Nanti didapat 2,76 kali 10 pangkat 8. Labor atau buruh pakai asumsinya 3% kali 2,3 kali 10 pangkat 9. Nanti didapat 6,9 kali 10 pangkat 7. Dijumlahin totalnya 3,45 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, sekarang biaya isolasinya. Materialnya pakai asumsi 3% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Didapat 6,9 kali 10 pangkat 7. Labor atau buruh pakai asumsi 5% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 1,15 kali 10 pangkat 8. Dijumlahin totalnya 1,84 kali 10 pangkat 8. Biaya instalasi listriknya, materialnya pakai asumsi 10% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 2,3 kali 10 pangkat 8. Labor atau buruh pakai asumsinya 4% dikali 2,3 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 9,2 kali 10 pangkat 8. Jumlah totalnya 1,15 kali 10 pangkat 9. Harga tanahnya 7,5 kali 10 pangkat 8. Harga bangunan 2 kali 10 pangkat 9. Biaya utilitasnya itu rumusnya DEC plus biaya instalasi. Ya. Dari penjumlahan DEC plus biaya instalasi, piping, instrumentasi, isolasi, listrik, tanah, dan bangunan, dan biaya utilitas. Nanti didapatkan hasilnya 1,31 kali 10 pangkat 10. EPC, 20% dikali harga total dari PPC-nya itu sama dengan 2,78 kali 10 pangkat 8. Pangkat 9. Di rate plan cost-nya itu kan rumusnya itu physical plan cost atau PPC, kita sebut PPC plus EPC-nya itu nanti dijumlah hasilnya 1,67 kali 10 pangkat 10. Kontraktor fee-nya 10% dikali 1,67 kali 10 pangkat 10. Dapatkan hasilnya 1,67 kali 10 pangkat 9. Kontingensi, biaya tak terduga. 10% kali 1,67 kali 10 pangkat 10. Didapatkan hasilnya 1,67 kali 10 pangkat 9. Diperoleh fixed capital direct plan Fixed cost. capital investment. Ya maksudnya gitu. Itu DPC, rumusnya DPC ditambah kontraktor fee plus kontingensi.
Nanti didapat hasilnya 2 kali 10 pangkat 10. Pertanyaannya itu kan, tentukan persen return on investment sebelum dan sesudah pajak, POT. Jadi rumusnya itu laba sebelum pajak per fixed capital investment dikali 100%. Laba sebelum pajaknya itu kan dapat dari perhitungannya kan hasilnya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Dibagi fixed capital investment-nya 2 kali 10 pangkat 10 dikali 100%, hasilnya 45%. Ya. Yang kedua itu return ROI, return on investment. Iya. Itu kita hitung sesudah pajaknya. Ya, oke. Laba sesudah pajak per fixed capital investment dikali 100%. Laba sesudah pajak kan tadi udah dihitung hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 9 per 2 kali 10 pangkat 10 dikali 100%, hasilnya 22,5%. Ya. Oke. Intinya itu kan pertanyaannya payout time sebelum dan sesudah pajak. Itu rumusnya fixed capital per laba sebelum plus 0,1 fixed capital. Fixed capitalnya tadi udah diketahui 2 kali 10 pangkat 10 per 9 kali 10 pangkat 9 plus 2 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 1,81 tahun. Kita hitung lagi POT sudah pajaknya, fixed capital, laba sesudah plus 0,1 fixed capital. 2 kali 10 pangkat 10 per 4,5 kali 10 pangkat 9 itu kan dari perhitungannya tadi. Plus 2 kali 10 pangkat 9. Didapatkan hasilnya 3,07 tahun. Ya. Yang di CV ini saya belum hitung sih, Bu. Tapi ini rumusnya tuh pakai Goalseek itu, Bu. Ya. Di Excel. Kayak udah OTK gitu, belum, kayak pakai iterasi gitu lah, Bu. Jadi kayak trial and error. Ya, khusus untuk soal C itu dengan cara trial error. Nah, Mas Wawas bisa ngitung dan teman-teman bisa menghitung dengan golden section. Ya, yang seperti di simulasi atau dengan cara Excel. Nah, kemudian untuk faktor lang sudah dihitung juga ya Mas Wawas ya? Sudah, Bu. Halo? Iya, gasnya kamu beli ya? Mama lagi ngajar ya? Ya, mohon maaf ada gangguan dikit. Nah, jadi DCF ROR itu dimasukkan rumus dulu, kemudian dari DCF ROR tersebut I-nya dihitung dengan cara trial error. Nah, silakan para mahasiswa akan melakukan trial error. Trial error sudah pernah diberikan waktu di belajar OTK 1 pernah, waktu belajar ATK juga pernah ya. Nah, dari sini Mas Wawas saya terima kasih telah dipresentasikan kepada teman-teman. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 1? Mas Wawas sudah mengerjakan belum yang Excel-nya? Belum, Ibu. Oh, oke. Nanti ditunggu ya, untuk DCF ROR ya. Oke, baik kalau gitu silakan stop share dulu Mas Wawas. Ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman untuk diskusi ini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mas Sufar. Itu yang DCFRR itu masih bingung cara ngitung di Excel-nya gimana? Kan ada rumusnya, Mas Wawas, Mas Sufar. Ya. Itu kan ada rumusnya, dimasukkan, terus nanti dari I-nya kan sebentar, rumusnya saya tampilkan dulu ya. Mas Wawas bisa dibantu nggak menampilkan rumus dari DCF ROR atau I, Internal Rate of Return? Sebentar, saya tak cari dulu. Saya pakai laptop baru sebenarnya. Sebentar, saya belum bisa cari. Saya cari dulu ya.
Adakah teman-teman yang apa namanya bisa apa udah bisa sebentar rumusnya DCF ROR. Ini suara apa ya, Mbak? Apa? Ya wes. Sip. Sip Mbak, iki uyuk-uyukan nih. Bentar. Oke, buka bahan saya yang pertemuan ke-16, ke-6, sayang ya. Saya buka dulu share screen ya, saya share screen ya, sayang ya. Oke. Sudah kelihatan kah? Halo. Nah, ya. Di situ kan sudah ada tuh Mas rumusnya, Mas Zufar ya. Pertanyaannya adalah C pangkat dalam kurung 1 plus 1 per 1 plus I-nya itu I-nya itu bunganya. Jadi internal rate of return. Nah, N-nya itu sampai 10 tahun. Oke? Ya. WC itu berasal dari working capital. Working capital yang nanti diasumsikan berapa dari fixed capital kan? Sudah ada. SV itu salvage value. Sama dengan FC plus WC. Jadi FC plus WC sama dengan fixed capital investment yang tadi sudah dihitung sama Mas Fawaz. Nah, nanti bilangan yang tidak diketahui itu hanya I. Nah, nanti terserah kalian mau nyoba misalnya masukkan dulu 25% gitu ya. Nanti ketemu I coba. Nah, setelah itu ketemu lagi I hitung. Oke? Nah, tolong dihitung apa namanya? Jadi pakai kalkulator nih, sayang ya. Pakai kalkulator. Jadi ini pakai manual saja. Nanti sampai akhirnya ketemu I coba dengan I hitungnya sama. Jadi I-nya itu dicoba dulu, Nak. Saya belum menghitung. I coba ya, I coba misalnya 25%, 0,25 kan. Nah, itu dimasukkan ke sini dulu. Nah, apa namanya? C itu annual cost per apa namanya? C annual cash flow. Annual cash flow itu adalah apa namanya? Profit after tax plus finance plus depresiasi. Jadi depresiasinya nanti dekati aja. Profit after tax kan tadi udah dihitung sama Mas Wawas tuh. Oke, kira-kira ada yang apa dicoba dulu, Nak?
Pakai kalkulator aja. Mas Wawa coba dihitung dulu juga, Mas. Coba dihitung. Dimasukkan angka-angkanya, setelah dimasukkan angka-angkanya, baru bisa dihitung I-nya, di mana I hitung sama dengan I coba sama dengan I hitung. Nanti ketemunya berapa, nanti kita diskusikan. Kalau mau pakai Excel juga bisa sih sebenarnya, lebih mudah juga. Tetapi dimasukkan dulu apa namanya untuk annual cash flow-nya. Ibu tunggu ya. Bikin proposal tuh kalau udah tahu ininya cepet sih Mbak sebenarnya. Oke, kira-kira dihitung bisa lanjut nggak? Nanti kalian hitung dulu, kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Iya Bu, boleh Bu. Berarti Bu intinya yang DCF itu kita nyari nilai I-nya ya Bu, I sesungguhnya. Iya Mas. Oke. Ya, nilai Oke, I. Jadi kalau DCF ROR itu sama dengan nilai I, internal rate of return, ya. Oh, oke Bu, Oke? baik Bu. Terima Nah, kasih. sekarang soal nomor 2, kita masuk ke soal nomor 2. Apakah perlu dibahas apa tidak? Mas Ahmad Zufar udah mengajarkan? Sudah Bu, cuman masih bingung di ini Bu, ada yang bingung di variabel Dia cost. apa? Variabel cost-nya. Ya, ditampilkan aja Mas. Nggak apa-apa, kita sambil supaya nggak bingung. Tampilkan dulu, nanti kita lihat. Baik Bu. Bentar ya Bu, izin. Ya, kan sudah saya jadikan co-host ya. Ya, oke.
Oke, silakan Mas Zufar, diterangkan dulu, nanti saya akan kasih masukan untuk bahan diskusi. Mas dikasih titik dong Mas, itu misalnya supaya apa, kelihatan itunya Mas. Nah, di-blok dulu sampai bawah. Nah, terus kemudian dikasih ini, titik nih. Bukan, yang titik Mas. Koma nih, koma Mbak, Mas, koma. Kan ada koma nih Mas. Bukan, koma Mas. Di atas number itu ada koma. Di-blok dulu Mas. Halo? Blok dulu. Di-blok. Nah, terus di atas number itu ada koma. Di atas number di atas nih. Nah, itu kan ada koma nih. Bawahnya. Nah, klik. Nah, terus ilangin 00 kedua. Dengan cara ini sebelahnya. Nah, oke. Nah, bawahnya juga biar kelihatan. Ya, oke. Silakan Mas Zufar. Nah, oke, sip. Ini laptopnya pakai edisi bahasa Inggris. Jadi titik menjadi koma ya. Silakan Mas Zufar. Ke unmute ya. Baik Bu, maaf Bu tadi ke unmute ternyata. Baik, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mencoba mempresentasikan hasil ya hasil nomor 2. Jadi langkah pertama itu dari soal nomor 2 itu pertama kita harus tulis data-data yang diketahui terlebih dahulu. Seperti kapasitas sampai general expense. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2 itu yang BEP kalau tidak salah BEP break even point. Jadi BEP harga di mana tidak ada keuntungan maupun kerugian. Di mana di rumusnya tertulis BEP sama dengan FA ditambah 0,3 RA per SA min VA min 0,7 RA. Iya. Per udah tadi per SA min FA. Jadi FA ini merupakan fixed cost. Jadi FA ini merupakan hasil jumlah dari penjumlahan depresiasi ditambah property tax ditambah asuransi sehingga dapat nanti nilai FA atau fixed cost. Kemudian untuk SA kita bisa mencari itu XA itu harga penjualan. Di mana harga penjualan ini kita kalikan antara dari kapasitas dikali dengan harga jual produk. Ya, benar kilogram itu. Sehingga nanti dapat harga jualnya segini. Ya. Nah, ya. Kemudian VA. nah yang di variable cost ini Bu yang masih bingung. VA ini kan biaya variabel. Biaya variabel kalau tadi Zufar baca itu penjumlahan dari harga bahan baku ditambah utilitas ditambah pengemasan. Nah, sedangkan di soal ininya itu harga utilitas nggak ada, pengemasan nggak ada, bahan baku nggak ada Bu. Berarti 0 aja Bu itu atau gimana Bu? Oke, kalau VA, variable ini juga cost. asumsikan harga ya. Diasumsikan aja Mas. Pada paparan yang lalu itu variable cost itu adalah berapa kali dari total cost atau berapa kali dari fixed capital investment. Dianukan aja Mas. Sebentar, saya lihat.
Coba para mahasiswa nih yang lainnya lihat itu paparan saya yang pertemuan ke-6 itu variabel cost itu apa namanya bisa dilihat berapa kali dari didekati. Mas Zufar, kamu mendekatinya pakai apa nih, Nak? Ketemu 6. Ini Zufar asumsikannya ini sama seperti fixed cost, Bu. Berarti harus dikalikan dulu ya, Bu, Sebentar, kalikan. ini kamu bahan baku kan? Kan harga beli bahan baku ada nggak, Mas? Nggak ada, Bu. Nggak ada ini. Ini Zufar asumsikannya ini yang 6.900.000 itu modal tetap. Oh, ya. Oke. Enggak, jadi FA itu apa namanya? Sebentar. Fixed cost modal tetap 6,9 miliar ya kan? Nah, apa namanya? VA itu beda, Mas. Beda. Jadi kalau fixed cost soalnya bisa ditampilkan juga, Mas. Sebentar, kita cari dulu soalnya. Soalnya tampilkan dulu. Kamu kopikan ke ini, Mas. Di copy, terus kemudian di sini. Sebentar, karena saya nggak bawa laptopnya, baru ini saya ganti. Sebentar, BEP itu FA plus 0,3 RA sales, jadi sales min VA. VA itu adalah apa namanya biaya variabel min 0,7 RA. Bentar. Maaf Ibu, koneksi. Oke, nggak bisa ya? Bentar. Oke, ya. Nah, sebentar saya. Tadi udah benar, Mas. Oke, ayo teman-teman diskusi. Saya dari pendengar dulu sebelum yang lainnya berkomentar. Biar nggak Ibu terus yang ngomong nih. Sherly, Eva, Sarah, Sarifah. Ayo, komen dulu. Ibu ini. Ya. Soalnya udah di sebelahnya. Jadi sebenarnya kita perlu melihat BEP itu adalah titik atau kapasitas di mana pabrik tersebut sudah bisa menutup daripada fixed capital investment. Nah, jadi apa namanya sales atau penjualan itu sudah impas dengan bisa menutup daripada fixed capital investment. Nah, cara menghitungnya itu pakai rumus, jadi BEP sama dengan FA plus 0,3 RA plus SA min VA kali 0,7 RA. FA itu depresiasi plus property tax per asuransi, itu adalah fixed cost. Kemudian SA adalah sales, jadi apa artinya hasil penjualan daripada produk. Kemudian VA adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel apa namanya Mas Zufar mendekati dengan apa ini? Fixed cost atau modal tetap. Sebentar, saya tak buka dulu ya. Bentar, saya nggak bisa, saya nggak hafal. Ayo, teman-teman
tolong silakan untuk berkomen dulu sambil Ibu buka ini dulu. Variable cost. Nah, ini. Oke. Lihat pada pertemuan ke mana? Kelima, di situ fixed cost adalah 10-20% dari biaya produksi total. Oke? Mas Zufar? Halo? Mas Zufar? Itu biaya variabel itu adalah 10-20% dari Iya, Bu. fixed cost. 10-20% dari fixed cost. Dianggap aja 20%, Mas. Berarti itu dikalikan 0,1 atau 0, ya. Oke, 20% 0,2 boleh. Oke. Ya, oke. Nah, RA segitu, akhirnya ketemu BEP-nya berapa? 29,47%. Oke. Ya, jadi para mahasiswa, memang kita harus melihat lagi pada saat menghitung kelayakan, kita harus mengumpulkan lagi flashback ke pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan kelima ya. Jadi tadi kan clue-nya adalah bahwa variable cost adalah 10-20% daripada fixed cost. Jadi kalian bisa menghitung 10% atau 20%. Oke. SDP bisa ya, Mas Zufar ya? Oke. Ya, oke, nomor 1 sama nomor 2 saya rasa cukup sekian. Kemudian gini aja, soal-soal yang apa namanya, soal-soal selanjutnya yang ada 10 ya, 10 itu tolong dikerjakan. Nanti saya kasih apa namanya, saya kasih tautan untuk mengumpulkan di e-learning. Kira-kira hari apa? Kira-kira 1 minggu gitu cukup nggak untuk mengerjakan yang soal-soal latihan? 1 minggu, Bu. 1 minggu? Senin depan, jadi saya kasih sampai pukul 24.00. Iya, Bu, nggak apa-apa 1 minggu kalau dari. Ya, bisa ya. Supaya memacu. Kenapa? Karena saya, Bu Yuni biasanya mengeluarkan soal-soal yang tidak jauh dari itu. Ya. Dan nanti soalnya adalah 4. Dengan 4, kalau kalian sudah pernah berlatih, itu akan cepat. Ya, baik kalau gitu, Mas Zufar tolong di apa namanya di stop share. Silakan teman-teman kalau mau lihat silakan untuk capture sendiri. Ya, baik kalau gitu saya rasa pertemuan kita apa namanya saya tunggu diskusi dan diskusi boleh di WA group untuk mengerjakan soal-soal latihan. Dan untuk soal-soal latihan para mahasiswa semuanya, Anda boleh diskusi di WA group ataupun diskusi pada forum-forum yang lain, di mana ini udah jam 11. Moga-moga semua bisa berpartisipasi. Nah, untuk kelas permata ini nanti jam 1 kita akan belajar tentang pemasaran online. Nah, mohon hadir
dan akan dicatat sebagai salah satu tambahan nilai daripada SKPI, dan bagi yang hadir nanti akan bisa mendapatkan e-sertifikat daripada LPPM dan bersama dengan Jakarta Utara. Terima kasih, sampai berjumpa nanti hari jam 1. Kemudian yang bertugas pada jam 1 nanti adalah untuk tilawah adalah Mas Saiful Akbar ya. Ya, Bu. Ya, Mas Saiful Akbar nanti baca surat apa ya, Mas? Surat Asy-Syu'ara, Bu. Siap. Jadi As-Syu'ara ya. Jadi oke. Dibaca berapa ayat, Mas? Kurang lebih ada 8-10 ayat, Bu. Oke, baik. Kira-kira berapa menit itu kalau saya ini kan, supaya saya bisa nata acara? 5 menit kemungkinan, Bu. 5 menit sampai 7 menit. Ya, Mas Saiful Akbar, silakan nanti masuk. Mungkin jam 1 kita akan masuk. Kemudian teman-teman yang lainnya juga diharapkan masuk karena ini akan menjadi kelas pengabdian bersama mahasiswa dan dosen Permata Sakti. Dan nanti akan hadir juga Ibu Alfika, Bu Weni, Pak Engkos, kemudian Bu Rini, dan juga teman-teman dari Fakultas Teknik pada kelas Permata Sakti Teknologi Bahan Pangan. Nah, sampai bertemu nanti jam 1 ya. Ini sebagai bagian dari perkuliahan kita di kelas Permata Sakti karena bagian dari ekonomi teknik adalah kelas pemasaran. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.